I'd rather be his than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by his nail-pierced hand. Pagi Bapak dan Ibu, senang sekali kita boleh kembali belajar firman Tuhan di kelas sekolah minggu dewasa pria dan wanita senior. Pada minggu pagi ini kita mau belajar tentang berpegang teguh pada ajaran Kristus dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. Dan saya berdoa supaya kita semua tetap teguh memegang ajaran Kristus dalam hidup kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu tetaplah menjaga kesehatan kita masing-masing untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan melalui pembacaan Alkitab dan juga doa secara pribadi. Lalu kita juga terus menjaga kesehatan jasmani kita di masa wabah penyakit seperti sekarang. Kenakan masker, keluar dari ruangan kita, lalu kemudian sering membasuh tangan dengan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Dan ketika ada orang yang belum kita kenal, ada baiknya kita menjaga jarak untuk tidak tertular atau menularkan penyakit kepada orang lain. Dan kita percaya bahwa wabah penyakit ini akan segera selesai. Tuhan melakukannya bagi kita. Baik Bapak dan Ibu, mari kita akan mulai pelajaran kita pada pagi hari ini dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 15 tentang berpegang pada ajaran Kristus. Sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam sorga, kami bersuka cita karena pada hari ini kami boleh datang ke hadirat Tuhan untuk berdoa bersama, supaya pelajaran kami dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari sebagai orang percaya, untuk berpegang teguh pada ajaran Kristus, sesuai dengan firman Tuhan dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. Kami siap belajar firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya ingin Bapak Ibu dan saya membaca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Mari siap. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, tetapi dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara tentang hidup, tentang kekokohan, tentang tumbuhan, bertumbuh, ya, maka kita perlu melihat kepada tanaman. Tanaman yang baik di dalam pot pasti memerlukan media tanam dan membutuhkan perawatan yang baik. Supaya apa? Supaya tanaman itu bisa bertumbuh, besar, sehat. Coba bayangkan, apa jadinya kalau sebuah pohon atau tanaman tiap jam diganti tanahnya
atau wadahnya. Lalu tanaman itu diangkat, dipindahkan. Apa yang akan terjadi? Kemungkinan besar tanaman itu tidak akan bertumbuh dengan baik. Bahkan bisa jadi bahwa tanaman tersebut akan mati. Tanaman itu belum sempat menyesuaikan diri dengan media yang baru dan belum sempat berakar yang kuat, sehingga dia akan kesulitan untuk bertumbuh, bahkan kemudian akan mengalami mati. Nah, orang Kristen mengalami hal yang sama, yaitu tidak akan bertumbuh iman dan rohaninya kalau dia tidak tinggal kokoh, tidak tinggal tetap di dalam Kristus. Ya, dia tidak mau berakar, dia tidak mau bertumbuh, dia tidak mau berbuah di dalam Kristus. Itu tidak akan mengalami pertumbuhan dalam hidupnya. Nah, pelajaran pada hari ini akan membahas tentang alasan kita harus tetap berpegang teguh pada ajaran Kristus. Mari kita melihat sekarang kepada diri kita masing-masing. Bertanyalah dalam hati kita, bertanyalah kepada diri kita, sudahkah saya berpegang teguh pada Kristus, pada ajarannya? Ini yang bisa menjawab pribadi kita masing-masing. Apakah kita kuat di dalam Kristus? Apakah kita selalu mengingat firman Tuhan dalam menjalani hidup kita hari lepas hari? Yang kedua, tindakan apakah yang menjadi bukti bahwa kita berpegang teguh kepada ajaran Kristus? Ya, kalau kita melakukan segala perintah Tuhan dalam menjalani hidup kita sehari-hari, berarti kita berpegang teguh kepada ajaran Kristus. Kita akan belajar tentang berpegang teguh pada ajaran Kristus. Kebenaran yang pertama untuk menolong kita bertumbuh. Kolose pasal 2 ayat 6-7 menyatakan hal tersebut, menolong kita bertumbuh. Nah, frasa atau kalimat yang mengatakan hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, berarti perkataan ini mengingatkan kita tidak ada dasar lain selain iman kepada Kristus. Kolose pasal 2 ayat yang ke-6. Tahap berikutnya, ketika kita sudah beriman kuat di dalam Kristus, kita perlu bertumbuh. Dan bertumbuh itu dengan melakukan beberapa tindakan, kata firman Tuhan dalam Kolose 2 ayat 6-7. Dari ayat yang ke-7, Paulus menggunakan istilah tanaman, yaitu berakar di dalam Dia. Akar yang kuat masuk ke dalam tanah supaya pohon itu bisa bertumbuh. Nah, orang Kristen yang kuat ditentukan oleh akarnya di dalam Yesus. Apakah dia kuat berpegang, apakah dia masuk ke dalam Kristus sehingga dia tidak akan ditumbangkan oleh ajaran-ajaran dunia yang menyesatkan. Yang kedua, Paulus menggunakan istilah bangunan. Orang Kristen tidak boleh berhenti sampai baptisan saja, tetapi harus dibangun di atas Dia. Kolose 2 ayat 7. Ketika kita akan menempati sebuah bangunan, tidak mungkin kalau bangunan itu tidak dibangun. Jadi dia harus dibangun dulu dengan ahlinya, lalu kemudian bisa masuk ke dalam bangunan tersebut. Demikian juga kita dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Mau bertumbuh, kita harus dibangun di atas Kristus. Jadi segala sesuatu kita letakkan di atas Kristus. Kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus supaya karakter kita semakin mirip dengan Kristus. Itu kita namanya bertumbuh. Yang ketiga, Paulus rupanya menggunakan istilah pelajar, yaitu dengan kata bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Orang Kristen harus mau belajar dan diajar oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu menjadi makanan rohaninya yang membuat dia bertumbuh kuat dalam menjalani hidup yang penuh dengan tantangan ini. Dan yang keempat, Paulus menggunakan istilah sungai yang meluap, melimpah dengan syukur. Jadi kalau kita mau berpegang teguh pada ajaran Kristus untuk kita bertumbuh, kita harus penuh dengan syukur. Hidup yang penuh syukur merupakan tanda pertumbuhan dan buah iman
dan dari pengajaran yang kita terima. Firman Tuhan banyak kali mengajarkan kita untuk bertumbuh, untuk dibangun, untuk diajar, dan juga untuk mengucap syukur. Jadi keempat tindakan ini mengajarkan kepada kita untuk bertumbuh dengan berpegang teguh pada ajaran Kristus. Nah, kebenaran yang kedua, berpegang teguh pada ajaran Kristus untuk melindungi kita dari ajaran sesat. Kolose pasal 2 ayat 8 sampai 12 mengajarkan kita kebenaran tersebut. Ketika kita berpegang teguh pada ajaran Kristus, maka kita tidak akan mudah diombang-ambingkan. Filsafat dunia kita tidak akan bisa dikacaukan dengan ajaran-ajaran yang sesat. Kristus tidak lagi utama dalam hidup beberapa jemaat Kolose, karena jemaat itu ada yang kembali kepada kehidupan lama mereka sebelum menjadi Kristen, atau mereka melaksanakan tradisi turun-temurun yang saat itu sudah mereka tinggalkan ketika percaya kepada Kristus, tetapi kemudian mereka melakukannya kembali. Padahal mereka sudah berada dalam komunitas gereja yang menekankan memegang teguh ajaran Kristus. Tetapi kemudian mereka kembali kepada kuasa roh-roh jahat. Mereka kembali kepada filsafat dunia. Kolose pasal 2 ayat yang ke-8. Semua itu membawa kebinasaan karena tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Mereka ikut tersesat. Nah, Bapak dan Ibu, sebaliknya, Kristus itu memimpin kita kepada Allah. Karena Kristus itu adalah hikmat Allah, 1 Korintus 1 ayat 24. Apakah yang terjadi di gereja Kolose? Rupanya ada pengajaran gnostik yang mengajarkan gereja bahwa materi, segala sesuatu yang kasat mata, itu sudah tercemar dosa. Gnostik menganggap Yesus itu tidak seperti manusia yang tampak, tapi seperti hantu atau roh yang tidak punya tubuh. Dia tidak mempunyai tubuh manusia, karena tubuh manusia ini nampak itu sudah tercemar dosa. Jelas bahwa hal ini adalah ajaran yang sesat, karena Yesus memang datang dalam diri manusia, dalam hidup kita seperti manusia. Ya, dia jadi tidak terlihat, tetapi sungguh nampak, supaya dia bisa menjadi manusia, lalu kemudian menggantikan kematian manusia di hadapan Allah melalui kematian dirinya sebagai manusia. Nah, Paulus menyanggah yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak memiliki tubuh jasmani. Nah, di dalam Kristus itulah berdiam seluruh kepenuhan Allah, kata firman Tuhan, Kolose 2 ayat yang ke-9. Nah, Yesus adalah Allah yang sejati, dia juga turun sebagai manusia yang sesungguhnya seperti kita. Paulus mengajarkan bahwa orang percaya sudah penuh di dalam Yesus. Kolose 2 ayat yang ke-10. Nah, ayat ini mengandung arti bahwa orang yang ada di dalam Kristus itu memiliki semua yang Allah berikan melalui Yesus. Keselamatan, kekudusan, karakter-karakter Kristus seperti kasih, sukacita, dan lain-lain. Jadi Kristus saja sudah cukup, tidak perlu ada yang lain. Karena Yesus adalah Allah, manusia, dan berkuasa atas segala ciptaan. Dan Yesus layak disembah, tidak boleh menyembah yang lain sebagai Tuhan. Nah, ajaran sesat itu perlu dilawan, dan kita bisa menjadi kuat kalau kita berpegang teguh pada ajaran Kristus. Ajaran gnostik yang menyesatkan itu menekankan bahwa orang untuk diselamatkan tidak cukup percaya hanya kepada Yesus, melainkan orang itu juga harus disunat secara jasmani. Namun Paulus mengajarkan bahwa bagi orang percaya, kita sudah mengalami sunat rohani yang dikerjakan oleh Kristus, yaitu penanggalan tubuh yang berdosa. Kolose 2 ayat 11. Jadi yang dipentingkan bukan penanggalan tubuh jasmani, tetapi penanggalan tubuh yang sudah berdosa secara rohani. Nah, Paulus menambahkan bahwa baptisan juga demikian. Baptisan air hanyalah lambang bahwa seseorang telah mengalami baptisan roh yang menyatukan dirinya
dengan kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Jadi dilambangkan dengan pembaptisan air, ya, bahwa kita yang percaya sudah mengalami kematian Kristus itu yang menebus dosa kita, dan kemudian kita mengalami hidup yang baru dengan kebangkitan kita seperti Kristus bangkit dari kematian. Nah, mati terhadap hidup yang lama dan bangkit menuju hidup yang baru, kita perlu punya dalam hidup ini. Dari semua itu tidak ada pilihan lain. Kalau mau dilindungi dari ajaran sesat, maka orang Kristen harus berpegang teguh pada ajaran Kristus. Nah, Bapak dan Ibu, menyatakan pendapat mengenai berpegang teguh pada ajaran Kristus melindungi kita dari ajaran sesat. Yang pertama, ajaran sesat apakah yang ada di sekitar kita pada masa kini? Apa yang mengganggu iman Kristen? Ya, mungkin ada orang mengatakan, ada ajaran yang mengatakan bahwa keselamatan itu bisa melalui berbagai macam cara, berbagai macam jalan. Jelas bahwa itu tidak benar. Firman Tuhan mengatakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang kepadanya kita bisa selamat selain di dalam nama Yesus Kristus. Jadi itu harus dipegang teguh, ya, bahwa ada ajaran-ajaran yang berusaha menyesatkan kita. Yang kedua, mengapakah ada orang-orang yang dapat diperdaya oleh ajaran-ajaran sesat, filsafat-filsafat dunia, ajaran-ajaran dunia, sehingga dia tidak lagi meyakini kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak berpegang teguh pada ajaran Kristus, sehingga dia bisa disesatkan dengan ajaran yang lain. Nah, yang ketiga, bagaimana cara kita menangkal pengaruh ajaran sesat di dalam gereja kita? Ya, kita harus melihat dengan sungguh-sungguh, ya, pengajaran yang diberikan apakah sudah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Nah, pendeta juga memiliki peranan yang penting untuk menangkal ajaran sesat dalam gereja. Dia harus mengajarkan kebenaran firman Tuhan dengan penuh kesungguhan dan belajar sungguh-sungguh. Lalu dia juga harus melihat, kalau dia mau mengundang pengkhotbah yang akan menyampaikan firman Tuhan di gereja, dia perlu meyakini bahwa pengkhotbah itu tidak mengajarkan ajaran yang sesat di dalam gereja. Kebenaran yang ketiga mengenai berpegang teguh pada ajaran Kristus untuk mengokohkan iman kita. Kolose pasal yang kedua ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Nah, Paulus mengajarkan segala berkat yang dimiliki orang percaya dengan tujuan supaya jemaat atau orang percaya di gereja Kolose tidak goyah imannya, tetapi kokoh kuat di dalam Kristus. Jemaat Kolose adalah orang-orang yang mati rohani sebelum mereka percaya Yesus. Namun karena kasih dan kuasa Allah, mereka menjadi hidup secara rohani dan mereka bisa beriman kepada Kristus Yesus. Allah kemudian mengampuni segala dosa mereka pada saat mereka percaya kepada Yesus Kristus. Dari Kolose pasal 2 ayat yang ke-13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Nah, mereka diselamatkan bukan karena mereka melakukan hukum Taurat seperti yang diajarkan orang-orang Gnostik dan orang-orang yang masih menekankan hukum Taurat sebagai cara untuk diselamatkan. Nah, jemaat di Kolose dibebaskan dari dakwaan, dibebaskan dari ancaman hukum Taurat, karena mereka sudah ada di dalam Kristus. 10 hukum Tuhan dan Taurat Musa yang membuat mereka mendapatkan surat hutang, karena mereka nggak bisa sempurna melakukan semua hal itu. Melakukan satu saja kesalahan dibandingkan 9 dari 10 hukum itu, berarti dia sudah berdosa dan sudah ada surat hutang. Nah, surat hutang itu dengan kematian Kristus, kita menyatakan ketidakmampuan untuk hidup dalam kekudusan untuk mendapatkan pengampunan dosa. Tidak ada cara lain, hanya percaya kepada Kristus. Jadi surat hutang kita itu dipakukan oleh Kristus di kayu salib. Dan kita yang sudah percaya kepada Yesus menyerahkan surat hutang itu kepada Tuhan, dan Tuhan melunasinya dengan kematiannya yang tidak berdosa itu. Dia mengalami kematian untuk menebus orang berdosa, dan surat hutang kita sudah ditanggung oleh Kristus, sehingga kita tidak lagi memiliki hutang akibat dosa. Kita diselamatkan
melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Karena kita meyakini bahwa Tuhan yang sudah menggantikan kematian kita. Nah, kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitan Kristus dari kematian telah mengalahkan iblis yang membuat kita berdosa di hadapan Tuhan dan mengalami kematian akibat dosa itu. Tetapi dengan kebangkitan Yesus, iblis dikalahkan, roh-roh jahat dan pasukannya dikalahkan. Kristus telah melucuti mereka. Nah, mari Bapak dan Ibu kita membahas mengenai tindakan yang berpegang pada ajaran Kristus dapat mengokohkan iman kita. Apakah sebabnya orang tidak dapat berpegang teguh pada ajaran Kristus? Karena mereka mudah sekali dipengaruhi untuk hal-hal yang lain, ya. Dan mereka mempunyai keyakinan bahwa bukan hanya Kristus saja yang bisa menyelamatkan dan yang lain juga bisa. Nah, itu yang menjadi penyebab mereka tidak bisa berpegang teguh kepada Kristus dan tidak kokoh imannya. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh lagi terlihat pada ajaran lain selain ajaran Kristus mengenai keselamatan dan mengenai hidup kita? Karena memang tidak ada ajaran lain yang dapat begitu sempurnanya seperti yang diajarkan Kristus dan yang dilakukan Kristus bagi keselamatan kita sebagai manusia. Tuhan sudah mengajarkan kita dengan begitu indahnya mengenai berpegang teguh pada ajaran Kristus dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. Berpegang teguh pada ajaran Kristus untuk menolong kita bertumbuh. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Yang kedua, berpegang teguh pada ajaran Kristus untuk melindungi kita dari ajaran sesat. Kolose 2 ayat 8 sampai 12. Dan yang ketiga, berpegang teguh pada ajaran Kristus untuk mengokohkan iman kita. Kolose 2 ayat 13 sampai 15. Nah, Bapak dan Ibu, marilah kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini dan saya berdoa supaya kita semua berpegang teguh pada ajaran Kristus supaya kita berkenan di hati Tuhan. Baik, mari kita akan berdoa bersama-sama mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur karena firman Tuhan mengajarkan kepada kami pada pagi hari ini untuk berpegang teguh pada ajaran Kristus dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat 15. Bapak, kami ingin satu-satunya menjadi pegangan bagi hidup kami adalah firman Allah yang mengarahkan hidup kami, yang membuat keyakinan kami bertumbuh kuat di dalam Kristus akan keselamatan kami, dan yang membuat kami menjalani hari-hari yang sesuai dengan kehendak Tuhan, karena kami berjalan pada ajaran Kristus. Terima kasih Bapak untuk pelajaran pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai bertemu minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Than to be the king of a vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Than to be